kita kan memasuk kepada bagian pertama dalam pembuatan SLA yaitu Service Based SLA. Nah, satu SLA itu untuk satu layanan berlaku untuk seluruh pelanggan. Itu adalah yang digunakan pada Service Based SLA. Nah, di mana ini sangat efisien karena satu SLA dapat digunakan pada seluruh jenis pelanggan. Nah, kelemahannya dari model ini adalah itu tidak fleksibel untuk pelanggan yang berbeda. Lalu, itu kesulitan saat menentukan siapa yang akan menandatangani perjanjian. Nah, ini adalah contoh dari service based SLA, di mana itu ada customer 1, customer 2, dan customer 3 digabung pada satu dokumen SLA, sehingga nanti ini akan menghasilkan sebuah service description untuk sebuah service A. Nah, untuk yang kedua adalah dinamakan dengan Customer Base SLA, yaitu satu SLA untuk kelompok pelanggan tertentu. Nah, satu SLA ini mencakup seluruh layanan yang digunakan oleh satu kelompok pelanggan tertentu. Nah, contohnya, kelompok pelanggan Departemen Keuangan Perusahaan. Maka layanan yang akan digunakan adalah sistem keuangan, sistem akuntansi, sistem penggajian, sistem penagihan, sistem pengadaan, dan lain-lain. Nah, ini SLA-nya sama semua. Nah, ini adalah contoh dari customer based SLA, di mana itu customer satu atau pelanggan satu membuat sebuah dokumen SLA yang menjelaskan bermacam-macam service. Ada dokumen service description untuk service A, ada service description untuk service B, dan ada juga yang buat service C. Tapi ini semua digabung dalam satu SLA. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, yaitu SLA yang bermodelkan multi-level SLA, yaitu membangun SLA bertingkat-tingkat sesuai dengan level. Nah, kelebihannya yaitu menghindari duplikasi SLA dan dapat mengurangi kebutuhan terkait dengan update SLA. Nah, ini sangat digunakan atau sangat dianjurkan untuk corporate level, yaitu mencakup persoalan-persoalan umum pada SLM atau Service Level Management kepada seluruh pelanggan di seluruh organisasi. Nah, ini juga terkait mengacu kepada customer level, di mana yaitu mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan bagian dari kelompok pelanggan atau unit bisnis tertentu. Nah, juga ini akan nanti berhubungan dengan service level, yaitu mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan layanan spesifik, hubungannya dengan kelompok pelanggan yang spesifik pula. Nah, ini contoh dari struktur multi-level SLA, di mana pada suatu corporation itu ada beberapa macam jenis pelanggan, customer 1, customer 2, customer 3, di mana misalkan untuk customer 1 ini akan menghasilkan sebuah dokumen corporate SLA yang akan menjelaskan terkait service description dari service A, service description dari service B, dan juga service description dari service C. Nah, customer 2 pada satu corporate ini itu akan menghasilkan sebuah dokumen customer base SLA, di mana customer base ini juga akan menghasilkan sebuah service description untuk service C. Tapi ini juga akan menghasilkan sebuah service description atau service base SLA untuk service D. Nah, customer 3 pada satu corporate ini juga akan menghasilkan sebuah customer base SLA yang akan menghasilkan sebuah service description untuk service E, tetapi ini juga akan mengatur atau akan terlibat dalam service base SLA untuk service D. Jadi ada saling interkoneksi antara service dan antara masing-masing service description-nya itu. Nah, ini contoh multi-level SLA, di mana ini yang pertama itu ada disebut dengan layer manajemen layanan, di mana itu berisi SLA penanganan pelanggaran, SLA perkiraan pelanggaran, dan SLA deteksi pelanggaran. Nah, di bawahnya itu terdapat dengan layer manajemen jaringan. Nah, layer manajemen jaringan ini itu akan mengatur terhadap SLA manajemen koneksi, SLA manajemen kekeliruan, dan SLA dari performansi kinerja. Nah, masing-masing ini juga akan mempunyai layer manajemen perlengkapan, di mana untuk perlengkapan ini terkait dengan SLA routing IP atau IGRP, ada SLA routing IP BGP, ada SLA yang melindungi MPLS, serta SLA perlindungan terhadap ATM. Nah, untuk paling bawah itu ada layar transmisi, yaitu terkait dengan perlindungan WDM dan SLA terhadap perlindungan SDH.